Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita semua adalah saudara satu dengan yang lain. Saudara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sebagai saudara, kita harus saling membantu, saling memberi kekuatan. Artinya, kita juga harus saling menolong, supaya saudara kita bisa hidup dengan baik. Bagaimana supaya kita manusia bisa hidup dengan baik? Supaya kita bisa hidup dengan baik, kita harus membuat keputusan yang baik. Keputusan yang baik tergantung dari bagaimana kita bisa melihat kebenaran. Karena keputusan harus didasarkan pada kebenaran. Oleh karena itu kita harus saling membantu. Maka kalau kita melihat atau bahkan mengalami saudara kita membuat keputusan yang tidak baik, yang melawan kebenaran, bahkan yang menyakiti kita, kita harus punya keberanian untuk mengatakannya kepada saudara tersebut. Ini bukan karena kita mau supaya aku hebat, kamu salah. Aku pinter, kamu bodoh. Makanya kamu harus minta maaf pada saya. Kamu harus mengakui kesalahan kamu, supaya saya menang, kamu kalah. Ini mentalitas kerdil, hanya mau cari menang sendiri. Tetapi karena kita adalah saudara, kita menginginkan yang baik buat saudara kita. Artinya kita mau supaya kita hidup, kita semua termasuk saudara kita, bahkan yang menyakiti kita, hidup dalam kebenaran. Maka harus punya keberanian untuk menegur. Maka Santo Thomas Aquinas selalu mengatakan bahwa memberi teguran itu nilainya sama dengan memberi sedekah. Karena saat kita memberi teguran, kita mengingatkan saudara kita akan kebenaran hidup. Karena kesalahan, kebohongan pasti satu hari membawa kita pada jalan buntu. Tetapi kalau kita berani menegur, ini artinya kita berani memaafkan. Kan udah menegur, udah disakiti, menegur harus pertama-tama untuk datang kepada orang itu punya keberanian dulu untuk memaafkan. Untuk menegur artinya kita punya pengharapan bahwa orang ini bisa jadi baik. Dan untuk menegur kita punya tujuan yang sangat mulia. Mau mengajar,
mendengarkan, mengerti, sehingga ada rekonsiliasi, ada komunikasi, dan ada kesembuhan. Seringkali tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Karena kita juga tidak bergerak sendiri. Maka Tuhan Yesus katakan lagi, kalau nggak berhasil, minta bantuan yang lain. Bahkan minta bantuan komunitas. Karena apa? Karena komunitas harus hidup dengan nilai. Nilai apa yang dijunjung? Kebenaran apa yang dijunjung? Kalau ada yang hidup tidak sesuai dengan nilai tersebut, tidak sesuai dengan kebenaran tersebut, harus dikoreksi. Bukan karena kita membenci orang itu, tetapi justru karena kita mencintai orang itu, dan orang itu adalah saudara kita.